you doing? It's been a long, long time. Kembali lagi bersama Podcast Podcast Pinkies. Pinkies. Nah, Sobat Pinkies, setelah sekian lama online terus depan laptop, gimana nih rasanya kuliah offline? Gak enak banget. Oh, gak enak? Enggak, soalnya Kenapa? kita nggak punya teman. Di rumah sendiri Ah, gitu loh. bener. Tapi kalau dari aku sendiri ya, walaupun ada yang negatifnya itu, tapi ada yang positifnya juga nih. Karena kan kita udah lama banget depan laptop terus pas kuliah offline ini rasanya seru banget sebenarnya. Kayak berasa banget gak sih jadi anak kuliahannya? Ya berasa sih, cuman Hmm, ya gitulah ya. iya, suasana di kampus juga rame banget kan. Terus kelasnya juga suka penuh gitu gak sih, Zah? Ih, suka banget loh Kak. Banyak kelas-kelas lain yang nggak kebagian kelas, harus offline lagi. Eh, Online. kok online ya? Harus Lupa. online lagi. Nah, terus kayak jangan lupain juga parkiran yang gak pernah sepi. Bener gak? Bener banget. Iya, kayak parkiran FE sampai parkiran di gedung A juga penuh semua kan? Penuh banget loh Kak, Dan mobil berjejer hmm, kayak gitu loh. dan itu yang tunggu-tunggu juga nih nongki-nongki sama teman, bener gak? Ditunggu banget. Biasanya Iya, kita nggak ketemu ya. Sekarang kita iya, bisa ketemu loh sama bener mereka banget. sambil nongki. Betul, yang dulu cuma sebatas ngecat-ngecat doang buat minta tugas. Sekarang mah udah bisa nugas bareng kan? Ih, bisa banget nugas bareng. Kalian nugas gibah nggak tuh? Benar itu juga. Itu kayak udah apa ya, udah kegiatan sehari-hari aja gitu kalau ketemu sama teman pasti Harus ih, gibah. Kalau gibah. nggak gibah nggak komplit. Benar. Oh ya, ngomongin nongki sama teman-teman baru nih, Zah. Kita pasti pernah gak sih ngerasa asing gitu sama lingkungan baru? Ih, pernah banget loh Kak. Kayak nggak gimana gitu ya. Ih, ini apa ya? Kita nggak kenal loh Hmm, gitu. Merasa nggak iya. percaya diri gitu buat kenal sama yang baru. Iya bener banget. Apalagi ya temen-temen yang baru masuk nih, yang masih maba-maba. Kayak harus tinggalin segala tempat familiar di SMA, terus masa peralihan kan dari SMA ke perguruan tinggi ini. Kayak gak ada orang yang kita kenal gitu di lingkungan perkuliahan ini. Apalagi yang anak rantau kayak kita nih. Iya Bener gak? betul banget. Kita tuh nggak kenal orang, nggak kenal siapa-siapa, harus pergi ke tempat yang kita nggak kenal. Kita harus bisa gitu bersosialisasi di lingkungan baru, meski nggak kenal siapa-siapa. Nah, kita juga harus kita kayak dituntut gitu harus belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus kayak belajar berteman dengan orang-orang baru yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda kan. Ya Iya, apalagi buat yang ngerantau nih kayak kita. Harus belajar buat ngurus diri sendiri yang ih, ngekos. betul banget. Biasanya Hmm, ada orang tua ya yang bangunin pagi biar nggak hmm. telat ke kampus. Sekarang nggak ada loh. Iya, sekarang udah nggak ada lagi tuh kayak alarm pagi kita tuh udah nggak ada lagi. Terus yang buat makannya juga, Ih, makan itu iya, biasanya dimasakin nggak sih? Sekarang kita kalau nggak bisa masak nih, beli hmm. geprek nggak tuh? Langganan Selalu tiap ya, hari geprek. Apa-apa selalu geprek. geprek. Ya Nggak intinya, bosan sama intinya geprek. kayak apa ya? Kayak berat banget gak sih? Berat banget, apalagi yang nggak biasa ngekos. Jadi Heeh. kerasa banget beratnya. Iya, terus kalau boleh sharing juga nih kan kita dari intinya kita nggak dari Padang nih, kayak aku sendiri dari Pulau Seberang, Hmm, Liza dari, kayak kumpul masih di nah Padang juga. intinya kita semua kan anak rantau ya, terus kita juga sering banget ngerasa homesick. Sering Iya. banget pengen pulang, pengen ketemu orang tua, nggak enak banget di kos. Hmm. Apalagi kita nggak punya orang terdekat gitu kan. Iya, jadi kayak bener-bener ngerasa sendirian aja deh. Terus pas pengen bersosialisasi nih nyari temen baru, malah ngerasa asing banget. Dan yang kayak biasanya kita kalau di rumah kita tuh jago banget lah, pokoknya ngomongnya udah kayak pro banget lah. Tapi pas di lingkungan baru ini kita malah kayak, eh Nanggung-nanggung, iya malah kaku ini kan? apa ya gitu, kayak nggak nyambung, Mm-mm. diam-diam aja orang cerita kita cuman diam, perhatiin gitu kan. Iya, kayak ngerasa asing dah pokoknya. Terus eh karena nggak percaya diri itu tuh kita jadi takut kan buat bergaul. Nah, jangan kan bergaul ya Zah ya. Buat ngomong aja susah gak sih? Ih betul banget Kak, kita tuh bergaul susah, ngomong susah kayak, ih gimana ya caranya bisa berteman sama ini gitu, Mm-mm. makin banyak pikiran-pikiran lain yang dipikirkan. Iya kayak ih takut dicuekin deh. Gimana ya kalau nanti gue dikira toxic? Gimana ya kalau misalkan nanti gue diomongin? Ya Iya kan? Nanti betul ujung-ujungnya banget. diem lagi. Overthinking deh nanti jadinya ya kan? Iya, kita tuh merasa nggak percaya diri gitu. Mm-mm. Ibaratnya nih ya kalau misalkan lagi di kelas ya. Teman-teman yang lain ini udah pada paham materinya tapi kita kayak baru buka buku. Nah itu
ngerasa deh, kayak perasaan tertinggal itu pasti ada Ih, kan. ada banget, aku ngalamin loh, Kak. Kayak di kelas itu ada teman aku tuh yang baru dijelasin sama dosen nanti dia tanya, "Gini nih siapa yang bisa?" Dia langsung angkat tangan. Sedangkan Mhm. aku belum paham sama materinya, belum pernah Mmm, mengenal materi itu. Jadi kayak merasa tertinggal gitu, merasa iya. insecure gitu, "Ih kok dia bisa, kok aku enggak?" Gitu loh. Nah itu bener banget tuh. Jadi jatuhnya kita jadi apa, kita jadi banding-bandingin diri kita kan Ih sama orang betul itu kayak banget. kayak yang tadi Ziza bilang, kayak, "Kok dia bisa tapi aku nggak bisa ya?" Nah kan ngebanding-bandingin lah gitu. Terus, kalau misalkan ya kayak biasa kita cuma di rumah aja nih selama kuliah online, pas offline kita juga ketemu orang-orang baru kan, terus kalau ke kuliah itu apa sih yang kita pikirin biasanya? Outfit. Ih tiap pagi mikir Heeh. outfit. Kayak apa ya, takut gitu loh kalau misalkan kita pakai outfit ini lagi, terus kayak kita ngerasa ketinggalan tren ya, kalau bahas penyakit anak muda itu FOMO, Iya bener betul gak Zah? banget loh, Kak. Itu banyak loh yang apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang pergi ke kampus mikirin outfit tiap hari. Kalau bajunya ini terus nanti merasa nggak percaya diri, Betul, merasa ada yang kurang, nanti ujung-ujungnya mikirin, "Gimana ya aku bisa punya outfit kayak gini? Gimana mhm, ya besok aku pakai baju ini?" Kayak gitu mhm. loh. Nah, jadi apa tuh ujung-ujungnya? Insecure. Betul banget. Nah nah jadi, gimana sih ya, kayak gimana sih cara itu kita biar gak ngerasa insecure ini tuh, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita terapin tuh, Zah? Mungkin ada, Kak. Kakak tahu nggak apa gitu caranya biar Ada, kita nggak insecure lagi gitu? ada nih Zah, satu. Yang pertama ya, self acceptance. Maksudnya tuh penerimaan diri. Nah, penerimaan diri diri di sini tuh maksudnya, kayak kita tuh bukan pasrah aja gitu sama keadaan, tapi coba belajar menerima, ikhlas dan bersyukur atas anugerah yang diberikan nih Zah. Jadi contoh nih, kalau kita nggak pede tadi sama outfit, kita bukan berarti bodo amat aja gitu. Tapi coba deh belajar buat mix and match baju kita biar gimana sih caranya biar lebih kelihatan modis gitu. Biar bagus ya, nggak Mhm, monoton banget gitu dan kita nggak mikirin outfit lagi. Jadi kita mmm, harus bisa pandai-pandai dalam mengatur segala barang yang kita punya gitu. betul. Terus juga nih kalau misalnya kita nggak pede ya sama teman-teman di kelas yang Zizah tadi cerita nih, karena Mmm, temen Zizah yang aktif kan, iya tapi betul, Zizah Kak. tuh kayak ngerasa tertinggal gitu kan. Mmm, Nah kita tuh jangan ngerasa kayak gitu guys, jangan ngerasa rendah diri ya. Kita tuh bisa gunain kesempatan itu untuk tahu gitu, oh berarti di bagian ini aku belum paham nih, oh di bagian ini aku juga belum paham nih. Nah nanti jadi kita tuh bisa belajar lagi dan lagi gitu, dan nanti saat ketika waktunya yang keahlian kita nih, diuji gitu, kita tuh baru di situ buktiin kalau kita juga bisa bersinar. betul banget. Jadi nggak ada kata terlambat buat belajar. Bener banget, lebih baik terlambat nggak sih daripada tidak sama sekali. Iya, Kak, kalau nggak sama sekali kita mikir gimana ya gitu. Iya, intinya nggak apa-apa guys, jangan pernah ngerasa terlambat ya, karena kita sebagai mahasiswa juga emang harus belajar, 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 dan belajar. Belajar. Lah lalu nih untuk menghindari FOMO tadi yang takut ketinggalan tren, Mmm, gimana sih kita caranya untuk menghindari itu? Nah kita tuh bisa ngelakuinnya dengan detox media sosial. Maksudnya itu di sini kayak jangan terlalu sering-sering gitu main media sosial. Coba hindari sebentar media sosial ini. Kalau misalkan, takut nanti terbuka nih kan, kita mah gatel ya kalau udah iya, pegang HP. kalau udah pegang HP tuh kita ke Instagram lagi, TikTok Heeh, lagi, jadi jadi apa aja insecure dibuka lagi. kan. Nah nanti kayak gitu mending matiin aja gitu HP-nya sebentar. Daripada kita fokus ngeliat tren-tren kayak gitu ya, mending kita habisin dengan hal-hal yang Bermanfaat. benar. Nah siapa tahu nih selama kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat ini, kita bisa menghasilkan suatu karya, Zah. Ya betul banget, Kak. Selain kita matiin ponsel, kita juga bisa buat hentiin media sosial kayak hapus TikTok, Instagram untuk Itu beberapa juga bisa. bulan biar pikiran kita tuh agak tenang gitu, merasa Betul. nyaman. Terus kita cari kegiatan lain yang bikin kita merasa punya apa ya, ilmu yang bagus atau bersosialisasi lebih baik dan memperluas pertemanan. Betul. Nah, last but not least nih, positive vibe. Nah, maksudnya gimana sih positive vibes di sini tuh? Ya, kayak gimana tuh, Kak, Kayak Eda? kita tuh jangan jahat sama diri sendiri, guys. Kita tuh sering jahat kan sama diri sendiri. Nah, coba dikasih makan pikiran kita tuh dengan hal-hal yang positif. Nah, ini tuh bisa dilakuin dengan apa, Zah? Kita bisa lakuin dengan metode self talk. Ya, self talk. Maksud dari self talk di sini kayak kalau lagi di depan cermin nih, kita ngaca, terus kita bilang, "Aku pasti bisa ngelewatin. Aku keren banget loh. Bangga deh sama diri sendiri."
Kayak I gitu contohnya, oh Zah. iya, berarti kita harus bisa menyemangatkan diri kita dengan kata-kata yang positif gitu nggak sih, Betul. Kak? Nah, selain itu juga kita juga bisa berada di circle pertemanan yang positif. At Maksudnya itu di sini kayak kita tuh habis waktu deh sama orang-orang yang kita kenal, yang orang-orang yang kita sayang, orang terdekat kita. Nah, ini tuh bisa membantu kita menghargai kualitas dan perspektif diri sendiri, oh, Zah. betul banget. Terus kita harus jauhin orang-orang toksik gitu nggak Iya, sih, yang bener bikin kita banget. nggak nyaman berada di lingkungan negatif Betul, gitu. karena lingkungan itu berperan besar banget guys dalam insecurity. Karena di sekarang ini kan banyak banget ya orang yang mencari validasi ya sih untuk kayak ini loh, gue yang paling terbaik loh di sini, kayak gue tuh yang paling keren loh di sini. Kayak banyak kan orang mencari validasi kayak gitu tuh Oh, Zah. banyak banget loh, Kak, banyak banget orang yang pengen nunjukin dirinya tuh, Iya, dia show tuh yang off. terbaik gitu. Iya, bener banget. Nah, kayak ini loh intinya tuh kayak dia sombong deh kayak atas pencapaian dia tuh. Nah, itu tuh jangan dipikirin ya sobat Pinggis, karena di dunia ini semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Punya goals masing-masing juga Iya, jadi tuh nggak perlu deh kita banding-bandingin hidup kita dengan dengan mereka. mereka. Oke, gimana nih Sobat Pinkies? Oke. Episode kali ini tuh gimana nih? Nah, intinya ya di episode kali ini tuh di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, guys. Jadi tuh kayak kita tuh nggak perlu deh repot-repot nutupin kekurangan kita, Zah. Berarti kita harus lakuin apa yang bikin kita bahagia gitu nggak sih Kak Iya, Ega? bener banget. Enjoy your life, teman-teman, dan fokus sama tujuan dalam meraih impian masing-masing. Ada yang bilang juga nih, Zah, mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai orang lain. Bener Ih, gak? sulit banget loh Kak. Heeh, Kayak gimana gitu, nggak bisa menerima diri sendiri tuh, ih susah banget. susah. Jadi tuh tapi kita tuh harus tetap mencintai segala proses kita di dalam hidup kita, guys. Jadi tuh kayak nggak perlu deh sembunyi kalau kita tuh ngelakuin kesalahan. Karena semua itu tuh adalah bagian dari diri kita sendiri. Jadi, so accept yourself and love yourself. Jadi kita harus bisa belajar mencintai diri sendiri ketimbang mencintai orang lain. Betul, oke. Kayaknya sampai sini aja ya kita bisa nemenin sobat Pinkis sekalian nih. Ih, kependekan kali. Tapi kayak Nggak orang-orang udah pada berasa loh. tapi kayak orang-orang udah pada bosen ya, Zah. Mungkin Iya, iya ya, kalau kita gitu akhiri aja dulu nggak Kak kita Ega. pamit aja ya. Aku Eda, Dan aku Aziza, jangan lupa untuk like komen dan subscribe. dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, for more info, Sobat Pinkis bisa pantengin terus ya IG kita yaitu BMFKIMUNP dan jangan lupa untuk cek Spotify kita juga nantikan episode selanjutnya. selanjutnya. See See you. you.